Selamat mendengarkan podcast ini. Yang kita upayakan sekarang adalah bagaimana kita memanfaatkan kesempatan periode di mana kita masih bisa berharga di mata Allah. Seperti tanah liat, kalau masih empuk, masih bisa dibentuk menjadi bejana yang indah, tanah liat itu berharga. Tapi kalau tanah liat sudah menjadi keras, kering, tidak bisa dibentuk, itu dibuang menjadi sampah. Jadi ada masa di mana kita berharga di mata Tuhan. Dan kalau kita memberi diri dibentuk oleh Tuhan, kita akan menjadi istimewa di hadapan Allah. Saudara, ketika saudara benar-benar berprinsip seperti ini, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang benar-benar berkenan kepada Allah, memberi diri dibentuk untuk menjadi berkenan tersebut, ya, barulah kita bisa menjadi seorang yang istimewa, saudaraku. Tetapi kata berkenan ini memang abstrak. Berkenan kepada Tuhan itu apa? Banyak pendeta juga menyebut-nyebut kata kalimat ini, berkenan. Berkenan di hadapan Allah. Berkenan di hadapan Allah itu artinya, ya saudara, kaum wanita, setiap perkataan kita tidak melukai orang, tidak merugikan sesama. Setiap perkataan kita tidak ada yang kita lukai. Setiap perkataan kita tidak ada yang kita sakiti, saudara. Tidak ada yang kita lukai. Setiap tindakan kita tidak ada yang kita rugikan. Tidak ada hasrat untuk dipuji, dipuja orang, atau menjadi orang yang terhormat. Sebaliknya kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, dalam segala hal yang kita lakukan. Dan itu satu hal yang harus konkret. Kita harus jujur mengukur diri kita dari respon dan reaksi orang di sekitar kita. Memang seringkali kita sudah berbuat baik, sudah maksimal kita berbuat baik, masih saja orang menyalahkan kita, merasa dirugikan, bisa. Tetapi kita pasti memiliki nurani, ya. Biasanya orang tidak merasa dirugikan, tapi merasa iri sebenarnya, lalu menyerang kita, ya, memburuk-burukan nama kita, menjelek-jelekan nama kita, menjatuhkan nama kita. Biasanya demikian. Dan itu tidak perlu kita persoalkan dan mengganggu jiwa kita. Yang penting kita tidak merugikan siapapun. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, bahkan ketika kita disakiti, ketika kita dilukai, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita mengampuni, kita diam saja. Memang itu sakit, benar. Ketika orang menjelek-jelekan kita, memfitnah kita, memburuk-burukan nama kita, kita tidak membalas, kita diam. Itu memang menyakitkan. Tapi sakit seperti ini seperti terapi, saudara, untuk mengembalikan kita ke rancangan Allah semula. Dan itu pasti memuaskan hati Bapa di surga. Kapan Bapak bisa disenangkan
atau dipuaskan perasaannya, yaitu ketika kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ketika mendapatkan bujukan mencintai dunia, Tuhan Yesus menolak. Tetapi Tuhan Yesus harus menghadapi pencobaan, kesempatan meraih dunia dan menikmatinya. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius pasal 4. Tuhan Yesus menolak. Bukan tidak boleh kaya, bukan tidak boleh memiliki uang dan berbagai fasilitas lain, tetapi Allah mengendaki agar kita, saudaraku, sungguh-sungguh tidak menggantungkan suasana hati kita, sukacita, kegembiraan, kebahagiaan kita atas materi dunia atau sesuatu yang ada di dunia ini. Kebahagiaan, sukacita, dan kegembiraan kita harus benar-benar kita gantungkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus menghadapi pencobaan. Saudara akan mendapat kesempatan juga untuk meraih dunia ini dan menikmatinya. Saudara akan diizinkan memiliki uang banyak, kesempatan berbuat apa saja dengan uang yang saudara miliki. Tetapi apakah kita menggantungkan suasana jiwa hati kita ini, ya, menggantungkan pengharapan kebahagiaan kita pada materi dunia? Tuhan yang tahu dan kita juga yang tahu. Di sini perlu perjuangan. Ini menghadapi materi. Ini menghadapi materi percintaan dunia. Belum menghadapi keinginan-keinginan daging, di mana kita akan memiliki kesempatan untuk berbuat dosa. Ketika kita tegas berkata tidak, itu menyukakan hati Allah. Ini belum lagi seperti yang tadi saya singgung, perlakuan tidak adil, perlakuan jahat orang. Tuhan Yesus menghadapi aniaya, pengkhianatan. Tapi Tuhan Yesus tidak membalas kebencian, kejahatan orang dengan kebencian dan kejahatan juga. Sebaliknya Tuhan Yesus membalas dengan kasih, mendoakan mereka. Dan inilah yang membahagiakan, menyenangkan hati Allah. Itulah yang disebut berkenan, saudaraku. Dan yang terakhir, orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang memiliki beban terhadap penderitaan orang lain. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang menyenangkan hati Allah, hati Bapa di surga, kita memiliki kesempatan meraih dunia, memiliki segala sesuatu yang orang lain miliki, tapi kita tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada materi. Kita memiliki kesempatan berbuat dosa, memuaskan nafsu kita, tapi kita tidak melakukannya. Kita memiliki kesempatan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita tidak melakukan. Kita mengasihi musuh. Seperti Tuhan Yesus, seperti Yesus pada waktu menjadi manusia, diperlakukan begitu keji, begitu dihinakan, tapi Tuhan Yesus membalas dengan kasih. Ini berkenan, terukur, bukan sesuatu yang abstrak, terukur. Dan untuk ini harus ada pengalaman, harus ada kejadian, saudara. Kesempatan meraih dunia dan menikmatinya, kesempatan memuaskan nafsu daging, ya,
lalu orang-orang yang memang diizinkan Tuhan menjahati saudara dibawa masuk ke wilayah penderitaan seperti itu, supaya keberkenanan kita di hadapan Tuhan itu terukur. Itulah ukurannya. Dan yang terakhir, Tuhan akan memberi kesempatan kita. Bapa akan memberi kesempatan kita, saudaraku. Kesempatan untuk melayani sesama. Seperti orang kaya yang kedatangan Lazarus, ia harus membagi roti yang dia miliki, tapi orang kaya ini tidak membagi rotinya. Bahkan mengharapkan remah-remahnya pun Lazarus tidak mendapatkannya. Saya kira anjing-anjing yang dimiliki oleh tuan ini lebih gesit makan remah-remah yang jatuh dari meja tuan itu. Kejam sekali orang ini, tidak memiliki belas kasihan. Ia menyia-nyiakan momentum yang berharga itu. Di Matius pasal 25 kita menemukan pernyataan Tuhan mengenai penghakiman. Di hari penghakiman Tuhan Yesus memuji orang-orang yang memperlakukan sesamanya. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang bahwa ketika dirinya lapar, mereka memberikan makan. Ketika Tuhan Yesus tidak berpakaian, mereka memberikan pakaian. Mereka diistimewakan Tuhan karena mereka mengistimewakan sesamanya. Nah, orang-orang seperti ini baru menjadi istimewa, saudara. Jadi saudara-saudara, kaum ibu, kaum wanita, seperti yang tadi saya kemukakan, jangan merasa gagal. Belum gagal. Hargai momentum, kesempatan menjadi berharga di mata Allah ini untuk menerima proses pembentukan dari Allah Bapa, sehingga saudara kaum wanita, kaum ibu menjadi benar-benar berharga di mata Allah. Saya sendiri sementara khutbah seperti ini, saudara, saya juga disemangati oleh apa yang saya sampaikan sendiri. Sementara saya menyampaikan khutbah ini, saya juga menikamkan kebenaran ini kepada diri saya, saudara. Sungguh, hidup kita menjadi bergairah ketika kita melihat peluang menjadi istimewa di mata Allah. Akhirnya nanti kaum ibu, kaum wanita bisa mengalami kesembuhan, luka, kepahitan, ya. Saudara bisa mengalami inner healing, ya, kesembuhan di dalam batin saudara. Perasaan tertolak dalam keluarga, tertolak oleh keluarga besar, tertolak oleh lingkungan, tertolak oleh pasangan hidup, oleh suami, tertolak oleh anak, yang itu bisa membuat goresan, luka. Itu akan tersembuhkan, pasti akan tersembuhkan. Bahkan positifnya, semua itu menjadi pelajaran yang berharga untuk kita, agar kita memiliki empati kepada orang lain yang mengalami penderitaan seperti itu, yang juga kita alami atau pernah kita alami. Pasti kita pernah mengalami perasaan tertolak,
termasuk saya, saudaraku. Tetapi tertolak dalam hal apa? Tentu itu tidak perlu saya kemukakan di sini. Ada perasaan tertolak. Positifnya ketika kita merasa tertolak oleh lingkungan kita, lalu kita mengkompensasikan, mensublim, memindahkan persoalan ini kepada Tuhan agar kita menjadi istimewa di mata Allah. Itu berkat kekal kita yang tidak pernah kita sesali. Saudara, kaum wanita, kaum ibu, harus benar-benar mengerti yang saya kemukakan. Harus percaya yang saya kemukakan ini benar. Dan harus mau melakukannya supaya saudara bisa mengalami bahwa apa yang saya katakan ini benar. Saudara, kalau seseorang benar-benar istimewa di mata Tuhan, pasti orang tersebut akan dipakai Tuhan menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk maksud-maksud yang mulia. Jadi bukan hanya mau intimasi, akrab dengan Tuhan, lalu bersembunyi di ruang doa atau di pojok tempat sepi bercengkerama dengan Allah. Justru orang-orang yang istimewa itu akan menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. Pasti Tuhan tempatkan di tempat-tempat yang strategis sehingga efektif bagi pekerjaan Tuhan. Nah, tidak sedikit orang, termasuk kaum wanita, kaum ibu, yang sudah merasa terbuang, sekaligus juga merasa tidak berharga, merasa tidak berguna, lalu tidak memiliki dampak bagi orang lain. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 20 dikatakan begini, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, kita tidak perlu membujuk Tuhan, memaksa-maksa Tuhan memakai kita. Kalau kita sungguh-sungguh melewati proses mendapat kesempatan menikmati dunia, kita menolak. Ingat ya, tidak salah memiliki rumah, mobil, dan semua fasilitas, tapi tidak menggantungkan suasana kebahagiaan kita pada materi. Saudara dipimpin Roh Kudus nanti, jujur. Yang kedua, kita memiliki kesempatan untuk memuaskan daging, hawa nafsu kita. Kesempatan dan peluang itu pasti ada, tapi kita memilih tidak. Kalau kita membaca Alkitab, Yesus berkata, lebih baik kamu ke surga dengan mata sebelah daripada dengan 2 matamu kamu masuk neraka. Lebih baik kamu dengan tangan kudung, engkau penggal tanganmu, daripada 2 tangan engkau masuk neraka.
Itu ketegasan terhadap dosa. Yang ketiga, ketika kita diizinkan Tuhan mengalami perlakuan jahat, perlakuan tidak adil, ya, dari orang, tapi kita tetap mengasihi mereka. Kalau kelas stadium Tuhan Yesus itu sampai diludahi, tapi tetap membalas dengan kasih. Ya, engkau tetap mengampuni. Sakit memang, tetapi itu menyenangkan hati Bapa, dan kita pun akhirnya memiliki irama yang permanen, bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Lalu yang terakhir, ketika Tuhan memberi kesempatan kita membagi roti kita membagi. Bahkan mestinya, standarnya saudaraku, segenap hidup kita ini milik Tuhan. Kita tidak berhak lagi atas diri kita. Seperti pujian yang tadi saya nyanyikan. Tiada lagi bagian untukku, semua hanya bagi kerajaanmu. Jadi saudara, ya secara materi tidak memiliki apa-apa. Tetapi saudara pasti akan dipakai Tuhan. Pasti ada tempat di mana saudara dapat mengabdi kepada Tuhan. Tempat yang tidak bisa ditempati orang lain. Tempat khusus dan istimewa untuk saudara. Tidak membutuhkan pendidikan tinggi atau harta atau uang atau kecakapan manusia. Saudara akan pasti bisa berkarya bagi Allah dalam senyap. Orang tidak tahu, tapi saudara menemukan bagian saudara itu. Saudara akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ada berbagai perabot dari kayu, tanah, tetapi juga ada dari emas dan perak. Diharapkan saudara makin bisa melewati tahapan-tahapan itu, saudara menjadi istimewa di mata Allah, lalu menjadi perabot untuk maksud-maksud yang mulia. Kalau perabot dari emas, biasanya menjadi hiasan, menjadi perhiasan maksud saya yang dikenakan oleh seseorang. Itu berarti kalau kita menjadi perabot dari emas, kita melekat dengan Tuhan. Luar biasa. Hanya menunggu waktu saja. Saudara tidak dipandang oleh orang, Anda direndahkan, Anda tidak bernilai di mata manusia. Tetapi ketika saudara menutup mata, apalagi ketika nanti semua ada di hadapan tahta pengadilan Tuhan, baru saudaraku nampak istimewanya saudara itu. Kepentinganku hanya dirimu, melayani perasaan Bapa. Tidak menuntut uang, tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tetapi dalam pergumulan hidup di mana saudara diizinkan Tuhan berada, di situ saudara bisa memuaskan perasaannya. Pasti menghadapi keindahan dunia, kesempatan berbuat dosa, orang-orang yang menjahati saudara, dan kesempatan untuk mengabdi
dengan dihadirkan Lazarus di dalam hidup saudara. Saudara akan bisa melihat itu, kehadiran Allah melalui peristiwa-peristiwa hidup itu. Bapak yang mendidik melalui peristiwa-peristiwa hidup itu. Tuhan Yesus yang mengajar sebagai guru, dan kita sebagai murid yang mendidik kita melalui perjalanan hidup kita, melalui segala peristiwa yang kita alami, yang akhirnya kita menjadi istimewa di mata Allah. Ini berita Injil, bahwa siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, bisa menjadi berharga di mata Allah. Yang suatu hari ketika dunia ini berakhir, saudara memiliki harta kekal, menjadi istimewa kekal, istimewa abadi di hadapan Allah. Siapa yang tidak ingin ini, saudara? Saya pun juga ingin. Kadang-kadang saya juga ada khawatir, saudara. Bukan khawatir tidak makan, khawatir dihina orang. Saya khawatir saya menoleh ke belakang, sehingga momentum yang berharga untuk menjadi manusia yang istimewa tidak saya manfaatkan. Ada kekhawatiran itu, dan menurut saya itu positif, supaya saya waspada. Jadi ketika saya mendapat kesempatan menikmati dunia, memuaskan nafsu, kita dijahati orang, saya melihat kesempatan-kesempatan berharga untuk menjadi istimewa di mata Allah. Reaksi kita, respon kita terhadap kejadian-kejadian ini, itu sangat menentukan kita mau menjadi istimewa di hadapan Allah atau tidak. Dan terakhir, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk menolong orang lain, ketika Tuhan mempercayakan kita Lazarus, dan terus terang saudaraku, sebagai manusia juga sesekali saya merasa lelah. Aku capek, Tuhan. Apa tidak ada orang lain yang mengurus dan menolong orang-orang itu? Apakah harus saya? Saya mengatakan ini benar. Saya capek. Saya lelah. Tetapi sebenarnya itu bahasa dari kedagingan kita yang menolak menjadi anggur tercurah dan roti yang terpecah. Kalau kemudian saya ingat bahwa di Matius pasal 25 seperti yang tadi saya singgung, ketika aku mengistimewakan orang, aku pun juga akan diistimewakan oleh Tuhan. Bukan saja diriku, tapi juga keluargaku, orang-orang yang kukasihi. Ini memberi saya kembali gairah atau semangat. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, bagaimana Tuhan Yesus menjadi sangat istimewa, yang dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 9, 10, 11, di mana setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Ia akan ditinggikan di atas semua manusia. Bapa yang meninggikan dia, karena dia telah merendahkan diri, taat kepada Bapa, taat sampai mati, sehingga dia menjadi istimewa. Demikian pula kita, kalau kita mau taat ikut jejak Tuhan Yesus, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan dia, seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 17, saudaraku. Saudara, kaum wanita, kaum ibu, sekolah kehidupan
yang saudara-saudara jalani tidak jauh-jauh, tidak kemana-mana. Di tempat saudara, dalam pergumulan hidup yang sekarang saudara alami, disitulah mata kuliah, disitulah kurikulum Tuhan sedang berlaku dalam hidup saudara, yang saudara harus jalani. Gak usah muluk-muluk sekolah teologi, menjadi pendeta atau aktivis jemaat. Di tempat di mana sekarang saudara berada, dengan pergumulan yang sekarang sedang berlangsung dalam hidupmu, Tuhan sedang mau menjadikan engkau orang-orang yang istimewa. Karenanya momentum periode di mana Tuhan memberi kesempatan saudara dibentuk, digarap oleh Allah, jangan sia-siakan. Sebab momentum itu terbatas. Selama tanah liat masih kering, selama tanah liat belum kering, masih basah, bisa dibentuk, ia berharga. Kalau sampai terbentuk menjadi bejana, maka itu istimewa. Pasti saudara akan menghadapi godaan percintaan dunia, pemuasan nafsu, lalu pasti menghadapi orang-orang yang membenci, menyakiti saudara. Kita harus bisa melewatinya, karena itulah sekolah kehidupan yang kita harus jalani. Dan kesempatan-kesempatan di mana kita dikirimi Lazarus yang saya katakan di dalam lagu ini sebagai tangan-tangan kecil, itu tidak mudah, karena perjalanan yang dijalani Yesus juga tidak mudah. Tetapi kalau kita mau menjadi istimewa, seperti Bapa memuliakan anaknya, demikian pula saudara harus melewati jalan yang dijalani oleh Tuhan Yesus, agar saudara juga bisa dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tidak usah muluk-muluk sekolah Alkitab menjadi pendeta atau aktivis gereja. Ingat, apa yang saudara sedang alami saat ini, itulah sekolah kehidupan yang Tuhan izinkan saudara alami. Dan melalui pengalaman tersebut, saudara sedang dibentuk Tuhan untuk suatu saat menjadi manusia yang istimewa. Berat, tapi kita harus menapakinya. Ketika saudara ikuti jalan kebenaran yang saya kemukakan ini, saudara akan merasakan yang namanya hidup terasa simple. Kalau pakai bahasa orang Jawa Tengah itu, Anda menjadi orang yang tidak boten-boten, tidak neko-neko, nggak aneh-aneh, simple. Itu simplicity kehidupan. Anda tidak ruwet, walaupun masalah berat, tapi Anda tidak menjadi ruwet, karena Anda memiliki fokus hidup bagaimana menjadi istimewa di mata Allah. Lalu saudara akan menjadi orang yang memiliki karisma. Anda memiliki wibawa rohani. Walaupun orang tidak mengucapkan, tapi orang mengakui ada sesuatu yang agung di dalam diri saudara. Memang ada orang-orang yang kemudian berusaha untuk menjatuhkan saudara. Ada orang-orang yang entah bagaimana memiliki kebengisan untuk menjatuhkan saudara. Tetapi percayalah, orang itu bisa saja dia atau orang lain, pastinya ada karisma wibawa dalam diri saudara. Ada sesuatu yang Anda miliki yang tidak dimiliki orang lain. Kemuliaan Allah ada di dalam hidup saudara. Dan yang saya pahami dari pengalaman yang saya lihat, suatu saat orang akan melihat Anda berbeda. Memang ada orang-orang yang sampai mati tidak nampak kemuliaannya.
Tapi ingat, Stefanus sendiri mukanya bercahaya seperti malaikat. Saudara, memang tidak mutlak. Tetapi yang saya pahami dan yang saya lihat dan saya buktikan, sejak di bumi ini Tuhan akan membuat pembedaan. Sebelum nanti di tahta pengadilan Tuhan menunjukkan perbedaan saudara dengan orang lain. Tapi sejak di bumi ini pun Tuhan akan menunjukkan keistimewaan, keelokan saudara dibanding dengan orang lain, saudaraku sekalian. Saya berharap dengan pemberitaan firman ini, hidup saudara akan diubah.